Salam, selamat siang. Kita kembali berjumpa pada acara kita renungan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Ya, saya percaya kita sudah berkepanjangan dengan menghadapi pandemi ini dan kita percaya, saya percaya Bapak Ibu sekalian kuat ya. Terutama orang tua PPA jemaat ya. Dan orang percaya di seluruh Indonesia, kita perlu belajar melihat apa sebenarnya yang terjadi saat ini ya. Dan kita perlu kuat dalam Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bagi kami. Beri kami pengertian, kekuatan, pengajaran, agar kami mengerti apa yang perlu kami lakukan. Berbicaralah kepada kami pada hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua melihat apa yang terjadi mulai tahun 2018, 19 sampai dengan 2020 ini. Ya. Kita melihat bagaimana adanya tsunami, gempa bumi, banjir ya, kemudian teroris ya, sehingga keadaan sepertinya panik ya saudara. Dan itu memang sudah tertulis dalam Alkitab. Makanya kita perlu belajar. Mari kita baca dulu Lukas 2 ayat 11 sampai 19 ya. Lukas 2 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan ya. Bapak Ibu, supaya kita baca tentang bagaimana sebenarnya akhir zaman ya. Lukas 21 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memberikan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang oleh dan dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan berapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tak bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bagaimana ya situasi ini, saudaraku. Ada bencana alam, ada aniaya. Saudaraku, ada misionaris yang dianiaya, saudara. Dan ketika mereka menganiaya, memotong lehernya dan sebagainya, mereka merasa berbuat ibadah dan baik. Saudara, teroris yang merajalela, kemudian yang melayani Tuhan, mungkin ditolak keluarga dan sebagainya, itu terjadi. Kemudian tanda kacauan teroris dan pandemik membuat orang panik, dan itu terjadi pada saat ini, saudara ya. Saudara, itulah saat ini yang terjadi ya. Dan dikatakan dalam hal ini kita nggak perlu mencari pembelaan. Carilah hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti yang terbaik, saudara. Kalau kita tidak punya hikmat dari Tuhan, kita akan mengalami yang namanya terhanyut oleh pernyataan nabi-nabi palsu. Hari-hari ini ketika presiden kita dan juga saudara Menteri Perhubungan mulai membuka jalur untuk angkutan dan sebagainya, saudara, dan juga mulai sedikit memberikan kelonggaran, sepertinya banyak yang ribut, saudara. Karena apa, saudara? Kalau kita nggak mengerti, saudaraku, karena apa? Sebenarnya Tuhan nggak inginkan kehancuran bangsa kita. Dia ingin supaya ekonomi juga pelan-pelan dipulihkan. Karena saudara, ini hal yang penting. Kalau kita belajar dari Tuhan mendidik umatnya, sekalipun mereka mengalami aniaya yang begitu besar di perjalanan, dengan kalau melihat apa yang mereka hadapi di padang belantara dan padang pasir, saudaraku, mereka tidak akan berani.
Tapi itu yang harus dihadapi, saudara. Jadi itu, saudaraku, semua terjadi itu membuat kita, katanya apa? Jadikan kesempatan untuk beritakan Injil. Saya ingat betul ketika ada gempa bumi, ada tsunami, ada apapun, saudaraku, orang percaya justru pergi ke sana menolong dan menceritakan kasih Tuhan. Dan kita dengar bagaimana kesaksian mereka ditolong Tuhan, dilindungi. Itu membuat orang mengenal. Kemudian ayat 25, saudara, ayat 25 sampai dengan 20, saudaraku, kita lihat ayat 25 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Nah, sekarang orang jadi panik, bingung. Karena apa, saudaraku? Musuh tidak kelihatan. Saudaraku, penguasa-penguasa lain, apa informasi membuat orang takut. Saudara, berjuta orang di PHK, ekonomi mengalami kejatuhan, terjadi kepanikan. Kita diminta untuk bisa belajar dan bersiap dari semua ini supaya kita justru mempersiapkan mahkota karena kerajaan Elohim sudah dekat. Diminta apa? Kita tidak perlu panik, kita tenang, kita cari Tuhan. Karena apa? Dalam ayat 29 sampai dengan 31 dia berkata, saudaraku, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat hal terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Justru di akhir zaman ini kita, saudaraku, bisa memahami inilah waktunya kita makin dekat kepada Tuhan. Supaya kita ikut dalam pengangkatan, kita hidup dalam kemenangan, saudara. Sebab apa? Ini sekarang, saudaraku, begitu merajalela. Bahkan, saudaraku, ini belum seberapa, akan ada lagi aniaya yang lebih besar, akan ada lagi, saudaraku, pandemi yang lebih besar. Kita melihat hari ini karena banyaknya orang berdoa tertolong, bahkan kesembuhan begitu besar di Indonesia. Saudara, ini hal yang penting bagi kita. Bahkan, saudara, saat ini angka kematian makin mengecil, ekonomi mulai dipulihkan. Saudaraku, hanya saja kita perlu taat dan melakukan kebenaran. Justru akhir zaman ini kita dicoba ditarik kepada keinginan duniawi, yaitu pesta pora, kawin mengawinkan dan jual beli. Dan ayat 34 sampai 36 dia katakan, saudara, demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab akan menimpa seluruh di bumi ini. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi ini, supaya kamu bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Oleh karena itu, ini saatnya kita berdoa, membangun manusia rohani kita, persekutuan kita, pemahaman kita akan firman dan iman kita, supaya, saudaraku, kita membangun kerajaannya di bumi. Datanglah kehendaknya, jadilah hidup keluarga serta kota kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Ini saat kita membangun iman kita, supaya kita tidak tertarik, kita membangun hidup yang sederhana, pola hidup yang sehat, sehingga, saudara, kita mampu mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Itulah yang saya ingin sampaikan hari ini, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini, mari semakin mendekatkan Tuhan. Ini akhir dari akhir zaman. Jadilah kehendak Tuhan bagi hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya berdoa kita semua kuat, dan ketika nanti selesai pandemi ini, kita akan mengalami dan menikmati berkat Tuhan, karena kita hidup dalam penyertaan dan perlindungannya. Kita akan sampai pada garis akhir, sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Keluargamu diberkati, cucumu diberkati, bahkan usahamu akan tetap bertahan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami percaya ini akhir dari akhir zaman, tapi kami percaya selama bersama dengan Tuhan, kami berani berkata, jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Biarlah Tuhan Yesus menjadi gembala kami yang agung, Tuhan kami, menyertai kami senantiasa. Aku berdoa untuk semua orang tua PPA, jemaat, dan yang mendengar firman Tuhan ini, mereka kuat, tidak panik, tapi tenang di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami menjagai kami. Sebab kami tahu Dialah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan firman. Kalau ada yang sakit, Kau sembuhkan. Kalau ada yang khawatir, Kau berikan kekuatan. Kalau yang butuh pertolongan, Tuhan akan tolong menurut kain dan kemuliaannya.
Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.